لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wassalamu wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, was sunnatul jahiliyah kullu 'adatin kanu 'alaiha fa inna sunnata hiya al-'adah wa hiya at-tariqu allati tatakarraru li naw'in nas mimma ya'uddunahu ibadah aw la ya'uddunahu ibadah. Qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunana man kana qablakum wal ittiba'u huwa al-ittiba'u huwa al-iktifa'u wal istinanu. Faman 'amila bi syai'in min sunanihim faqad ittaba'a sunnatan jahiliyah wa hadha nassun 'amun yujibu tahrima mutaba'ati kulli syai'in min sunanil jahiliyah fi a'yadihim wa ghairi a'yadihim. Wa lafzu al-jahiliyah qad yakunu isman lil hal wa huwa al-ghalibu fil kitabi was sunnah wa qad yakunu isman lidhil hal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, was sunnatul jahiliyah kullu 'adatin kanu 'alaiha. Apa itu sunnah jahiliyah? Sunnah jahiliyah, ya, ini istilah yang mungkin baru di telinga kita, tapi ini kembali ke lughah, ya, bukan artinya sunnah Nabi ada yang jahiliyah, enggak boleh ngomong gitu, ya, tapi sunnah di sini kembali ke lughah. Maksudnya kebiasaan jahiliyah. Ya, kalau misalnya ada istilah di kita kebiasaan jahiliyah, bahasanya peninggalan jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, maka bahasanya sunnah jahiliyah atau adah jahiliyah. Di ini motornya anak risih soalnya, enggak enak sama DKM. Sekarang aja, satu-satu, jangan semuanya. Kalau semuanya dikira nanti konspirasi, satu-satu loh. Pindah ini ke arah sini, ya. Pokoknya jangan di sebelah sana lah gitu. Oke, sunnah jahiliyah. Udah dihidupin kan ininya? Udah direkam? Sunnah jahiliyah kullu 'adatin kanu 'alaiha. Ya. Setiap kebiasaan yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Ya. Fa inna sunnata hiyal 'adah. Sunnah dari segi maknanya yaitu al-'adah, kebiasaan. Wa hiya at-tariqul lati tatakarraru li naw'in nas. Yaitu tariq, jalan, jalur, metode yang berulang-ulang untuk macam manusia. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada macam dari manusia, golongan ini berulang-ulang melakukan hal ini, maka disebut adatnya mereka atau tariqnya mereka atau sunnahnya mereka. Mimma ya'uddunahu ibadatan aw la ya'uddunahu ibadatan. Dan tariq tersebut, kebiasaan tersebut, baik yang mereka anggap itu sebagai ibadah maupun tidak mereka anggap itu sebagai ibadah, gitu loh. Jadi itu tetap disebut sunnah. Tariq atau tariqah atau adah, kebiasaan. Kalau misalnya antum punya kebiasaan bangun tidur langsung megang HP, maka dari segi bahasa ini sunnah naumiyah antum, gitu loh. Ya enggak? Ya kan? Tariq naumiyah antum, adat naumiyahnya antum. Antum megang HP ini untuk ibadah bukan? Bukan. Jadi dari segi bahasa, lafal sunnah itu sendiri luas, yaitu segala yang menjadi tradisi dan kebiasaan atau jalannya seseorang.
atau suatu kaum. Qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Ya, telah berlalu untuk orang-orang sebelum kalian sunan, yaitu kebiasaan sunatullah. Sunatullah ini maksudnya adatnya Allah, kebiasaannya Allah, jalannya Allah Ta'ala. Kalau misalnya ada yang membangkang, Allah hukum, nah itu jalannya. Sunatullahnya seperti itu. Ada orang sombong, ada balasannya, itu sunatullah Ta'ala. Orang baik, Allah Ta'ala akan jadikan orang-orang baik padanya, itu sunatullah. Jadi orang-orang sebelum kalian itu sudah terlampau pada mereka sunnatullah gitu loh. Yaitu kebiasaan Allah Ta'ala dan mentakdirkan mereka berbuat jahat, maka Allah binasakan mereka. Itu sunnatullah. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Allah perintahkan kita untuk mengeksplor sejarah mereka dengan cara berjalan ke muka bumi, lihat peninggalan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar, cari ibrah dari situ. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum atau sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan meniru atau mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian dari Yahudi dan Nasara. Itu artinya kalian akan bertasyabuh dengan mereka, menyerupai mereka. Walittiba'u huwa al-iqtifa'u wal-istinan. Al-ittiba'u huwa al-iqtifa'u wal-istinan. Ittiba' mengikuti adalah iqtifa' dan istinan. Apa itu iqtifa'? Taqfiyah atau iqtifa' itu artinya ngikutin, ittiba'. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Iya, wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul itu di surat Al-Baqarah. Iya. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Di surat lainnya juga ada di surah Al-Maidah. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-Injil. Taqfiyah wa qaffayna, yaitu kami turutkan setelah mereka. Min ba'dihi bir-rusul, setelahnya kami turutkan rasul-rasul. Jadi iqtifa itu menuruti, mengikuti. Ya. Gitu. Makanya ada ilmu namanya al-'arud wal qafiyah, nama ilmunya. Ilmu al-'arud wal qafiyah termasuk bagian dari ilmu adab Arabi. Adab di sini adab maknanya sastra, bukan adab akhlak ya. Adab di sini maknanya sastra Arab, di antara ilmunya ilmu tentang syair. Syair di antara ilmunya ilmu balaghah atau ilmu adab. Itu kan ada yang namanya tentang kalimat ilmu nathar atau ilmu syair. Nah, ilmu syair itu ada ilmu namanya ilmu al-'arud wal qafiyah. Ilmu syair disebut qafiyah karena akhirannya sama semua. Antum kalau lihat syair Arab kan pasti yang talib ilminya pernah belajar adab, pelajaran yang agak bikin malas gitu kan, itu karena agak berat juga soalnya. Ya, kita sastra Indonesia aja kita mungkin her apa namanya? Remet ya bahasa sekarang ya. Dulu her dulunya ya, her ya. Her. Nah, itu kalau kita lihat syair dengan segala modelnya, baik dari genre ghazal atau dari segi genre ritha dan semisal, pokoknya semua genre itu kalau akhirannya tuh sama semua. Enggak semua model syair sih, tapi kebanyakan gitu. Akhirnya ro semua. Beda kalau yang model kayak rojaz, kayak Alfiyah bin Malik, ya, itu antara satu bait, ya, satu pasang bait itu sama, tapi selanjutnya beda, jadi gitu. Tapi yang satu baris sama, satu baris beda lagi, ini beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya syair umumnya bukan rojaz, itu akhiran dari ini mesti sama. Apa? Nazam ya, nazam. Nazam, ya semua syair itu nazam, Pak. Kalau mana munazam, ya munazam tertib, yaitu qafiyahnya sama semuanya. Jadi ngikut. Kalau awalnya ro, akhirannya ini ro, akhirannya mim gitu. Itu namanya iqtifa. Wal ittiba'u huwa al-iqtifa'u wal istinan. Istinan yaitu mengambil sunnah, mengambil jalan.
faman 'amila bi syai'in min sunanihim faqad ittaba'a sunnatan jahiliyah. Maka barang siapa yang mengamalkan sesuatu dari sunnah-sunnah jahiliyah, maka dia telah mengikuti sunnah jahiliyah, adat jahiliyah. Wa hadza nassun 'amun yujibu tahrima mutaba'ati kulli syai'in min sunanil jahiliyah. Nas ini umum yang melazimkan, mewajibkan untuk mengharamkan mengikuti segala sesuatu dari sunnah-sunnah jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, baik fi a'yadihim wa ghairi a'yadihim. Baik dalam hal perihal Id mereka. Id berarti kan hari raya, kebiasaan tahunan. Id itu kan ada Id makani, ada Id zamani, ya ikhwan. Id itu ada dua. Id makani dan Id zamani. Id makani itu berarti suatu tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Itu Id makani. Makanya kata Nabi SAW ketika minta sama Allah Ta'ala di akhir hayatnya, la taj'al qabri idan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburan saya sebagai Id. Berarti ini Id makani. Yaitu jangan sampai kuburan saya menjadi tempat dikunjungi berulang-ulang. Maka sekarang kuburan-kuburan keramat itu semua adalah Id makani. Ditambah lagi dengan Id zamani, yaitu tiap sebelum Ramadan khususnya misalnya. Dikhususkan ini menjadi Id, ya enggak? Jadi orang-orang itu tanpa sadar mereka itu merayakan Id dan membuat Id baru. Tapi mereka nggak bakal kena kalau kita jelaskan ini karena nggak paham konsep dari Id pada hakikatnya. Id itu adalah sesuatu yang berulang-ulang. Nah, ada dua macam, baik Id makani maupun Id zamani. Maka kalau misalnya seseorang berulang-ulang ke kuburan dengan menentukan kuburan khusus, ini namanya Id makani. Id makani. Ya. Begitu. Dengan menganggap itu ada fadilahnya gitu maksudnya. Kalau cuma berulang gitu doang, nggak ada maksud apa-apa, itu insya Allah nggak masalah. Kayak misalnya seseorang ke masjid, anak biasa sholat di masjid Silaturahim nih, berulang-ulang tiap hari, itu anak anggap ini Id makani bukan? Enggak. Kenapa? Karena ilatnya nggak ada. Anak nggak menganggap ada fadilah sedikit pun di sini dibandingkan dengan masjid lain, gitu ya. Maka ini bukan termasuk Id makani. Kalau misalnya enggak, anak pokoknya i'tikaf harus di Masjid Hijau misal. Tanya dulu, antum kenapa harus di sana? Mungkin kalau di sana ada AC-nya gitu loh. Ini bukan Id, ini masalahnya karena antum pengen ya muka miskin aja gitu kan. Ya karena udah lama enggak, ya karena pengen nikmat aja gitu. Maka ini bukan Id, nggak merasa bahwa nggak mengatakan masjid ini secara zat ada kelebihan ada fadilah di sisi Allah dibandingkan masjid lain gitu loh. Nggak mengatakan begitu. Maka ini bukan Id. Ya. Tapi kalau misalnya antum melakukan ini karena antum merasa bahwasanya di buq'ah ini, di tempat ini ada fadilahnya, maka ini menjadi Id. Dan itu yang banyak dari ahlu ziarah, ahlu wisata religius menganggapnya seperti itu. Petilasan fulan ini ada fadilah dan berkah tertentu, akhirnya dikunjungi sering berulang-ulang, maka ini menjadikannya Id makani. Ini pahami baik-baik kawan. Ini tafsir seperti ini jarang loh. Jadi harus antum pegang terus supaya nggak lupa, karena jarang berarti kan jarang dimurajaah, jadi harus dipegang-pegang terus. Ada Id zamani. Id zamani juga banyak Id zamani ya. 40 harian. Haulan, ini Id zamani. Ya udah jelas ini Id zamani dan tidak ada syariatnya yang seperti ini gitu loh. Ya, kalau misalnya Jumatan, ini Id zamani masyru'. Id hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini masyru', enggak masalah. Bahkan kita selayaknya kita ikutan gitu kan. Ya. Jadi haram mengikuti kebiasaan jahiliyah baik dalam rangka perayaan maupun bukan suatu perayaan. Kalau fi a'yadihim perayaan, fi ghairi a'yadihim bukan perayaan, mungkin semacam baju, kaos,
Iya, adat dari segi baju atau kaos itu kan bukan perayaan. Baju atau kaos atau gaya berjalan, rambut, mohawk, ya, mohawk, ya, mohawk, jengger ayam, rambut pang, iya, kumisnya Freddie Mercury misalnya. Antum tahu nggak Freddie Mercury? Tahu. Bahaya ini orang nih. Masih muda kok tahu ya Pak ya? Kalau misalnya gerongan antum kan mungkin wajar ya. Tapi ajaibnya orang itu udah wafat. Iya. Dan beliau masih ada, masya Allah. Masya Allah. Iya, ikuti kumisnya. Jangan, ya itu termasuk apa? Tasyabuh dan mutaba'ah min sunanil kufar gitu loh. Atau ciri khas orang kafir. Baik, sekarang kalau misalnya nih ada antum ketika naik mobil. Di depan antum ternyata ada truk besar yang biasa belakangnya ada gambar-gambar unik gitu ya. Ya kadang jorok, kadang berhikmah ya. Iya, kadang tentang rizki, masya Allah, quotes ya, quotes truk itu yang tidak tergantikan ya. Iya. Kemudian supirnya atau keneknya turun, antum lihat wajahnya itu kumisnya lebat banget dan jenggotnya nggak ada, dan dia sengaja seperti itu kan. Taib. Sekarang apakah dia tasyabuh bil kufar atau enggak? Ya, enggak masalah, dia tahu apa enggak tahu mungkin ya. Tapi mazhar dia tasyabuh enggak penampilannya? Tasyabuh kufar. Terjadi enggak pada diri dia mengikuti sunnah jahiliyah? Terjadi. Urusan enggak taunya oke, kita ajarkan kemudian misalnya, kita kasih tahu misalnya. Tapi tetap mazharnya tetap ini. Diharamkan enggak? Tetap diharamkan. Tahu enggak tahu tetap itu haram gitu loh. Ya. Begitu. Dan itu bukan termasuk id. Bukan termasuk id, tapi mazhar. Tetap nggak boleh. Kemudian walafdhu al-jahiliyah qad yakunu isman lil hal. Lafal jahiliyah bisa saja kadang-kadang suatu isim untuk keadaan, konteks, kondisi. Wa huwal ghalibu fil kitab was sunnah, dan itu yang biasa dimaknai dalam Al-Quran Sunnah. Ketika ada al-jahiliyah biasanya dimaknai yaitu konteks jahiliyah. Wa qad yakunu isman lidzil hal, dan kadang-kadang jahiliyah itu maknanya adalah suatu isim untuk pemilik keadaan. Paham nggak? Suatu isim untuk pemilik keadaan. Contoh, lafal modern. Modern ini kadang-kadang dimaknai keadaan modern. Kadang-kadang dimaknai juga orang-orang yang memiliki teknologi. Paham nggak? Nah, gitu. Ya, jahiliyah pun begitu. Jahiliyah kadang-kadang dimaksudkan adalah konteks dan keadaan di zaman jahiliyah. Nah, jahiliyah juga kadang-kadang dimaksudkan adalah orang atau pemilik atau orang yang memiliki keadaan seperti jahiliyah itu. Taib, lanjut. Faminal awal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, faminal awal qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wa qaulu Umar, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailah. Wa qaulu Aisyah, kana nikahu fil jahiliyah ala arba'ati anha. Wa qauluhum ya Rasulullah, kunna fi jahiliyah wa syarr, ay fi halin jahiliyah atau tariqatin jahiliyah atau adatin jahiliyah atau nahwi dzalik. Wa nahwi dzalik. Baik, ahsan. Fa minal awal. Yang minal awal ini maksudnya apa? Yang pertama yaitu bahwasanya kadang-kadang lafal jahiliyah dimaknai yaitu keadaan jahiliyah, masa jahiliyah. Hal itu kan imma zaman imma makan, ya kan? Imma zaman imma makan. Nah, ini keadaan atau tempat yang bersifat jahiliyah, keadaan jahiliyah. Faminal awal, di antara contoh, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu anhu,
innaka mru'un fika jahiliyah. Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, engkau ini seseorang yang di dalam dirimu terdapat keadaan atau sifat jahiliyah. Oke? Gitu. Nabi SAW nggak mengatakan engkau itu orang jahiliyah, enggak. Tapi Nabi mengatakan engkau memiliki karakter jahiliyah pada dirimu. Ada engkau dalam berkeadaan jahiliyah. Ada kondisi jahiliyahnya dalam dirimu, sifatnya. Juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan." Sesungguhnya saya bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam. Itu nazarnya beliau, ya. Dan itu beliau konsultasikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, "Aufi nazarak." Kamu tunaikan nazarmu itu sekarang setelah masuk Islam. Jadi sini, "Inni nazartu fil jahiliyati." Dulu di zaman jahiliyah, di konteks jahiliyah. Wa qawlu Aisyah, "Kana nikahu fil jahiliyati ala arba'ati anha." Dulu nikah di zaman jahiliyah. Di konteks jahiliyah dulu ada 4 model nikah. Antum pernah dengar enggak model kayak gimana? Pernah ya. Ngeri ya. Cuman satu doang yang benar ya? Iya. Satu doang yang diokekan oleh Islam. Sisanya itu pelacuran. Ngeri sisanya itu. Ada yang model apa? Kalau perempuan ini ready untuk dijma', alhamdulillah ya. Itu dipasang semacam panah di rumahnya. Untuk menjadikan bahwa I am ready. Entar malam ini sama fulan. Malam itu sama fulan. Malam lainnya sama fulan lain. Nah, mungkin ada 7, 8, 9, 10 laki-laki telah tidur dengannya di sekian malam. Nanti kalau dia hamil, kira-kira pas hamil dicocokin mukanya mirip siapa? Enggak seperti itu. Cari perempuan ini, fadol, tentukan siapa yang anti surga. Yang ganteng lah ya kan. Ini bapakku yang ganteng, yang badui enggak. Iya, kayak gitu. Jadi bapaknya sembarangan. Iya, anaknya hitam misalnya. Ya, negro. Ada 9 Arab, 1 negro, enggak dipilih. Enggak, bapaknya yang ini yang paling ganteng. Apa itu? Gitu. Seperti dulu dia di antara metode mereka. Alhamdulillah. Kalau sekarang masih diituin, masih ada kayak gitu, gimana kira-kira? Alhamdulillah. Itu nasabnya itu ancur-ancuran itu. Ya. Wa qauluhum ya Rasulullah kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, kami dulu berada dalam konteks jahiliyah, zaman jahiliyah dan keburukan. Ai fi hali jahiliyatin atau tariqatin jahiliyah. Kami dulu berada di keadaan jahiliyah atau di jalan hidup, cara hidup, way of life jahiliyah ya. Au adatin jahiliyah wa nahwu dzalik, atau kebiasaan jahiliyah. Seperti itu. Syahwan Harantum dapat linknya enggak? Di grup bisa dilihat. Oh ya, Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa innal jahiliyata wa in kanat fil asli sifah lakinnahu ghalaba 'alaihi al-isti'malu hatta sara isman wa ma'nahu qaribun min ma'na al-masdar. Wa amma ath-thani fataqulu ta'ifatun jahiliyah wa sya'irun jahiliyun wa dhalika nisbatun ila al-jahli alladhi huwa 'adamul ilmi aw 'adamu ittiba'il ilmi fa inna man lam ya'lamil haqqa fahuwa jahilun jahlan basitan fa in i'taqada khilafahu fahuwa jahilun jahlan murakkaban fa in qala khilafal haqqi 'aliman bil haqqi aw ghairu 'alim fahuwa jahilun aidan kama qala ta'ala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Wa min hadha qawlu ba'di syu'ara'il Arab ala la yajhalan ahadun alaina fanajhal fawqa jahlin al-jahilina wa hadha kathirun wa kadhalika man 'amila bi khilafil haqqi fahuwa jahil wa in 'alima annahu mukhalifun lil haqq kama qala subhanahu innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah
qala ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu man amila su'an fahuwa jahil. Masya Allah, ini faedah penting banget tentang jahil. Kita mengilmui kejahilan. Nah, ini tentang kejahilan. Qala rahimahullah, fa innal jahiliyata wa in kanat fil asli sifah lakinnahu ghalaba 'alaihi al-isti'malu hatta sar isman. Jahiliyah asalnya itu sifat. Oke. Sifat kejahilian, sifat kebodohan, sifat ketidaktahuan. Ya. Dan kadang-kadang suatu lafal itu berubah maksud dari asalnya. Asalnya ini, tapi karena terbiasa dipahami lainnya, akhirnya menjadi pemahaman lain. Tadi lafal tersebut. Contoh, jahil kan artinya tidak tahu. Orang jahil artinya orang yang tidak tahu. Di Indonesia, orang jahil jadi orang jahil. Jahil artinya apa? Iseng. Itu iseng banget gitu lah. Suka prank. Ngisikin orang. Ya. Karena saya kan bodoh artinya. Dan biasanya berarti memang orang dulu, bapak-bapak kita, nenek kita menganggap orang yang iseng itu rata-rata orang bodoh. Iya. Bukan orang terpelajar. Ini faedah yang jarang dianggap. Jahil banget sih lo. Kenapa disebutnya? Dan kata jahil. Iseng. Dan iseng pun iseng. Kalau antum tahu iseng, makna iseng di Betawi, asli Betawi. Iseng itu maknanya bukan jahil yang ngeprank, bukan. Serem sendirian, gabut. Nah itu iseng. Nah sekarang gabut. Iseng. Iseng nih. Iseng tuh sendirian, gabut, nggak ada siapa-siapa tuh iseng. Akhirnya kalau orang iseng sendirian, daripada saya sendirian dan menghibur dia dengan cara ngeprank, ngisi orang, bahasanya jadi bergeser. Itu pergeseran makna. Nah, kemudian tadi aslinya jahiliyah, aslinya sifat jahiliyah. Lakinnahu ghalaba 'alaihi al-isti'malu hatta sara isman. Akhirnya karena sering dipakai, akhirnya jadilah dia nama. Kadang-kadang begitu. Tadi yang nama karena sering dipakai, jadinya terbentuklah pemikiran bahwa saya itu bukan sebuah nama, melainkan jenis. Contoh, odol. Odol dulu konon adalah pasta gigi mereknya odol. Jadinya odol. Walaupun apa odol apa lagi ya? Selain Pepsodent apa? Pepsodent odol. Plus up odol. Ciptaden. Iya. Rusain aja. Anda udah monetizing dinonaktifkan itu iklan-iklannya di YouTube, antum di YouTube. Ya. Kayak mie instan dulu tahun udah beli. Mati baterai. Aduh, bukan anak, kok jadi anak? Oh jadi satu suara aja sekarang, satu ini. Baterainya ada nggak baterainya? Korek di sini bisa. Pindah lewat luar, lompat dulu ada pohon, lompat pagar, ada rawa, muter kelurahan. Nah, muter sini, bahasa kuyup sampai sini. Ya. Oke. Bisa? Anak normal nggak suaranya? Iya penuh beneran. Tanggal muda loh padahal ya. Antum tanggal muda udah cari masalah loh mana? Tanggal muda padahal udah kayak gini antum. Lanjut nggak? Udah kelas. Taib. Jadi begitu. Kadang-kadang ada perubahan disebabkan apa? Disebabkan isti'mal, penggunaan orang yang membuatnya berubah. Seperti mahram jadi muhrim, qolah jadi kulah, kolam pulpen jadi kolam renang, kolam air.
Itu pergeseran seperti itu karena kebanyakan dipakai dan pemakaian orang tidak pada tempatnya, akhirnya dikenalnya seperti itu akhirnya, padahal salah. Tapi ala kulli hal itu menjadi hakikat urfiyah. Ya. Wa ma'nahu qaribun min ma'nal masdar. Tapi yang ini maknanya enggak jauh-jauh nih. Enggak jauh-jauh ini maknanya. Wa amma tsani, yaitu yang kedua, yaitu bukan keadaan, melainkan dimutlakkan padanya pemilik keadaan. Jahiliyah, pemilik keadaan, jahili. Misalnya, fataqul, engkau bilang gini, ta'ifatun jahiliyatun wa syairun jahili. Ini adalah kelompok jahili, ta'ifatun jahiliyah. Kelompok yang jahiliyah nih. Karena dia memiliki sifat jahiliyah. Atau syairun jahili, penyair jahili, karena dia memiliki sifat, atau dia memiliki sifat berkeadaan jahiliyah. Ya, gitu. Yaitu memiliki sifat berkeadaan di nuansa zaman jahiliyah. Kalau antum belajar al-adab al-Arabi, antum akan menemukan beberapa nama-nama namanya syair jahili atau syair jahili. Paham? Pernah dengar enggak, Rafi? Pernah? Itu syair mereka itu kualitasnya itu tinggi mutunya itu. Didewakan oleh orang-orang Arab ketika itu. Sampai bahkan ada namanya mu'allaqat. Mu'allaqat itu syair-syair pilihan dari kompilasi syair tahunan, itu tiap tahun berganti. Mu'allaqat ditempel di dinding khusus untuk ini syair beda deh. Ya, mu'allaqat namanya. Itu syair jahili. Nah, ini berarti yang memiliki keadaan di masa jahiliyah. Wa dzalika nisbatun ilal jahli alladhi huwa adamul ilm. Itu adalah penisbatan kepada lafal jahl. Jahl maknanya apa jahl? Makna jahl adalah ada beragam. Nah, ini harus dipahami, makna jahl itu beragam loh. Jahl. Imma maknanya adamul ilm, enggak ngerti, enggak tahu. Jahl, enggak tahu. Au adamut tiba'il ilm, atau tidak menuruti ilmu, itu jahl. Ittiba'ul ilm itu beda dengan amal, ikhwan. Ya. Ittiba'ul ilm itu bukan adamul amal bil ilm, beda. Ittiba'ul ilm lebih umum lagi. Tidak menuruti ilmu itu lebih umum daripada tidak mengamalkan ilmu. Enggak? Contoh nih. Fa inna man lam ya'lamil haqq fa huwa jahilun jahlan basitan. Orang yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia jahil dengan kejahilan yang ringan, ya. Jahil. Enggak tahu. Saya enggak tahu. Oh, antum berarti jahil dong, gitu kan ya? Bahasa Indonesia bodoh. Ya kan? Tapi orang enggak mau dibilang gitu kan? Iya. Makanya kita para ulama cukuplah ilmu itu suatu keutamaan, karena tidak ada orang satupun yang mau disebut bodoh, ya kan? Nah, jadi kalau orang nggak mengetahui kebenaran, dia sebut jahil, tapi jahilnya masih ringan. Ya, misalnya Rafi'i, antum tahu nggak berapa jumlah lebah yang menghasilkan madu majikan antum? Dijawab? Kalau antum jawab, antum berarti mengucapkan kalimat yang tidak antum tahu. Anda nggak tahu, Ustaz. Berarti antum bodoh berarti ya. Ya nggak terima. Iya nggak. Iya. Iya. Tapi antum maklum jahal basit ya, basit. Ini kadang ya nggak tercela. Tapi kadang tercela. Zuhur berapa rakaat, Pak? Aku tidak tahu. Ini ya jahal basit, tapi tingkat ketololannya ini keterlaluan gitu loh. Iya, kebasitan antum. Terlalu basit. Salat zuhur rakaatnya nggak tahu. Ini, aduh. Anda nggak mengatakan antum jahal murokab sih, cuman keterlaluan ini.
Ya, antum anak baru ya di Islam ya, kok belum tahu gitu loh. Nah, kemudian fa ini i'taqada khilafahu fahuwa jahilun jahlan murakkaban. Kalau misalnya dia meyakini khilaf al-haq. Apa khilaf al-haq ya kan? Yang bertentangan dengan kebenaran. Dia meyakini bahwa yang benar adalah ini, padahal justru itu bertentangan dengan kebenaran sebenarnya gitu loh. Maka ini disebut jahilnya murakkab, yaitu jahil murakkab. Enggak, sotoy itu kadang benar gitu loh. Sotoy itu kadang benar. Contohnya antum sendiri misalnya, karena iya. Enggak, jahil murakkab itu dia meyakini sesuatu dan yang dia yakini itu pasti yang dia yakini itu salah gitu loh. Kalau sotoy itu meyakini sesuatu dan bisa jadi benar gitu loh. Enggak, jahil murakkab ini mesti jelek gitu loh. Kalau sotoy kadang benar, kadang bagus sotoy itu. Iya. Nah. Ntar pas buka aja Pak, pas buka jangan ngomong kayak gitu. Ntar pas buka kita ngomong sotoy-sotoy itu. Ntar pas buka ngomong itu. Jangan sekarang lah. Ini sekarang lagi panas-panasnya, lagi emosi-emosinya ini. Ya. Nah itu. Jahal basit. Jahal murakkab. Jahal kuadrat kalau bahasa kita. Numpuk tuh jahalnya tuh. Bodoh tapi nggak tahu kok dia bodoh gitu loh. Ya. Jahil la yadri bi annahu jahil gitu. Baik. Itu kondisi kedua ya. Jadi kondisi pertama jahil biasa, jahil basit. Kondisi kedua jahil kuadrat, jahil murakkab. Dia nggak tahu kok dia nggak tahu. Dan salah pula gitu kan. Kemudian fa in qala khilafal haqqi 'aliman bil haqq aw ghairu 'alimin bil haqq fa huwa jahil aidan. Orang yang berkata sesuatu yang menyelisihi kebenaran, padahal dia tahu yang benar yang mana. Atau mungkin dia emang nggak tahu yang benar yang mana. Itu tetap disebut jahil. Ngerti nggak ya kawan? Ini ada dua opsi ini. Ada nomor 3 dan nomor 4. Orang yang berkata sesuatu, ya, itu menyelisih yang benar. Nggak benar tuh. Yang dia omongin nggak benar. Tapi dia tahu bahwasanya ini nggak benar. Yang benar adalah A. Maka dia bukan alim. Dia disebut jahil. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi berkata A padahal yang hak adalah B. Dan orang Yahudi tahu bahwa A itu salah, B itu benar. Maka orang Yahudi disebut jahil. Jahilnya bukan karena dia tahu, tapi karena dia tidak ittiba'ul ilm. Nah, itu yang tadi Anda bilang ya. Ada muttiba'ul ilm, ada muttiba'il ilm, ini proses jahil. Maka orang yang sudah paham, sudah tahu, tapi dia justru mengungkapkan yang berlawanan dengan yang dia tahu dari kebenaran, jahil. Maka ahlul bid'ah, kalau dia tahu yang benar bahwa saya yang benar ahlus sunnah, dia tetap bersikuku dengan kebid'ahannya, walaupun dia tahu ahlus sunnah yang benar, maka dia jahil. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya Abu Thalib tahu nggak kalau misalnya dakwah Muhammad yang benar? Tahu. Tapi nggak diikutin kan? Malah mengikuti agama nenek moyang. Apakah Abu Thalib ini disebut alim atau jahil di dalam konteks ini? Jahil. Kenapa jahil? Karena ada muttiba'il ilm. Enggak mengikuti ilmu padahal dia tahu itu yang benar. Ya, begitu ya. Au ghairu alimin, atau emang karena dia enggak berilmu. Ya, dia mengucapkan kalimat yang khilaful haq, dan karena memang dia enggak berilmu jadinya mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan kebenaran. Dia juga jahil seperti yang tadi jahil murakkab. Begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil itu mengajak mereka bicara, mereka mengatakan salama. Apa maksudnya ikhwan? Wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama. Jahilun di sini banyak opsinya. Imma orang yang memang enggak tahu, imma orang yang udah tahu tapi tetap aja dia bebal. Maka yang seperti antumnya salama. Salama isinya assalamualaikum, kalau sana enggak mau ngomong sama ente gitu loh. Karena kebodohan itu menular. Ya enggak? Kepintaran belum tentu menular. Begitu. Iya.
Makanya Alwi antum jangan terlalu dekat sama Pak Abu Rahmat. Iya. Ana nggak ngomongin tentang ini loh Pak, cuma jangan terlalu dekat. Ya. Antum belum nikah, beliau sudah. Tak antum main cepet-cepet nikah, Ana nggak bisa nyuruh-nyuruh antum lagi nanti. Gitu, maksudnya itu Pak. Ya. Kan nggak apa-apa kok, sama-sama nggak apa-apa. Burung berkumpul dengan sejenisnya Pak. Iya. Baik, lanjut. Jadi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi udah orang jahil ini, baik jahil karena nggak punya ilmu, atau jahil karena sok tahu, atau jahil padahal dia punya ilmu, mengucapkan kalimat tidak sesuai dengan ilmunya, maka nggak usah deketin. Makanya ahlul bid'ah itu mereka banyak yang mengenal ilmu, tapi mereka tetap demi dunia mereka nggak mau ikut dengan ilmu yang mereka sebenarnya tahu itu hak. Maka antum berlepas diri dari mereka gitu loh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum musaiman fala yarfuth wa la yajhal. Kalau misalnya seorang dari kalian itu berpuasa, maka jangan dia yarfuth. Yarfuth mana yarfuth di sini? Mengucapkan kalimat kotor, wala yajhal, mengucapkan kalimat bodoh. Ini yang susah ini wala yajhal nih. Ya kita kalau udah biasa ngobrol, ini kadang-kadang keluar. Nah, iya. Maka beruntung orang yang jarang ngobrol itu beruntung. Dari segi ini ya. Beruntung karena apa? Dia irit kalimat dan bisa lepas dari banyak dosa gitu loh. Tapi nggak bisa semua orang itu dibuat sepertinya gitu loh. Hanya misalnya ada ustadz yang irit kalimat, ada ustadz yang bukan mubadzir, maksudnya banyak kalimat. Ustadz yang irit kalimat itu belum tentu cocok untuk semua mad'u. Ya enggak? Bahkan kadang-kadang bisa menjadi fitnah bagi sebagian mad'u. Kalimatnya mujmal global, tulabul ilm faham, awam enggak paham. Antum ngajarin qawaid fiqhiyah misalnya. Irit kalimat sesuai dengan buku aja udah selesai. Orang yang tulabul ilm pasti ya udah pencerna gitu kan paham. Tulabul awam bingung ini contohnya apa ini kok enggak ada contoh. Ini gitu kan. Kadang-kadang di Indonesia terutama butuh banyak dai yang memang bisa menjabarkan lebih detail sehingga mudah dipahami gitu loh. Gitu. Ya. Jadi di kira-kira aja lah mana yang lebih baik gitu untuk kita. Wala yajhal. Wa min hadza qawlu ba'd syu'ara al-arab. Ala la yajhalanna ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Jangan sampai seorang di antara kita itu berbuat kejahilan terhadap diri kita sehingga kita membalas dengan kejahilan di atas kejahilan orang-orang jahiliyah. Ini al-jahilina ini yang dinamakan qafiyah. Tadi Anda bilang al-jahilina ini mungkin syair sebelumnya di atasnya bait di atasnya itu na juga. Na gitu. Jadi harus ragam. Aslinya fauqal jahlil jahilina, jahilin. Nah, ini ditambahkan alif untuk menyelaraskan dengan bait-bait sebelumnya. Wa hadza katsir, dan ini banyak. Wa kadzalika man 'amila bi khilafil haqq. Orang yang melakukan amalan yang menyelisihi kebenaran, bukan mengucapkan saja, tapi dia melakukan suatu amalan yang menyelisihi kebenaran, fa huwa jahilun. Maka dia itu jahil. Wa in 'alima annahu mukhalifun lil haqq, walaupun dia tahu bahwasanya amalan dia tersebut menyelisihi kebenaran. Dia tahu. Ya. Jahil. Dalilnya apa? Dalil firman Allah, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah." Ayat ini banyak yang salah paham, ikhwan. Bahkan sampai sebagian dai, bukan dai sunnah insyaallah, salah paham dalam menyebut ayat, dalam memaknai ayat ini. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Bi jahalahnya ini yang banyak orang salah paham. Makanya Nabi bilang tadi di awal, ilmu tentang jahal ini penting sekali. Ya. Dan apalagi ayat ini bisa menjadi dalil yang dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan orang-orang yang berbuat maksiat, dosa besar. Kata Allah, innamat taubatu, sesungguhnya taubat
terhadap Allah itu hanya diterima dari orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah. Coba kalau diartikan secara literal harfiah, apa artinya? Berbuat keburukan dengan tidak tahu. Mafhum mukhalafahnya, orang yang berbuat keburukan dan dia tahu itu buruk, itu nggak diterima taubatnya. Paham ya di sini ya? Bahaya nggak? Bahaya. Dan ini membuat orang banyak putus asa kalau kita salah paham dalam ayat ini. Makanya ada yang bertanya ke ana, Ustadz, ini gimana ana pernah berbuat maksiat, Ustadz? Dan ana tahu itu maksiat ana tahu. Dan ana pengen apa? Pengen bertaubat, Ustadz. Ini ana terus kemudian ada ustadz yang menyodorkan ke ana ayat ini, Ustadz. Ana berarti nggak diterima dong taubatnya gitu kan? Karena kan ana waktu itu mengamalkan keburukan tersebut. Ana tahu itu buruk, Ustadz. Sekarang ada orang berzina, muslim. Ada nggak muslim berzina nggak tahu kalau zina itu haram? Hah? Tahu semua kan? Terus muslim ini setelah berzina mau taubat. Curhat ke ustadznya. Curhat dong Ustadz, gitu. Bukan curhat dong mah. Curhat dong Ustadz. Ya, jawabannya apa ya reply-nya? Kuy gitu. Ayo. Anak dulu gini Ustadz, zina gini Ustadz. Anak mau taubat Ustadz. Tapi ada ayat seperti ini Ustadz. Kayak taubat saya nggak terima ya Ustadz ya. Salah pahamnya. Kok salah Ustadz? Kan waktu anak berzina itu anak tahu zina haram Ustadz. Ini kan ayat ini mengindikasikan bahwasanya orang yang melakukan dosa tapi dia nggak tahu kalau itu dosa, nah diterima taubatnya. Nah adapun anak yang udah tahu itu dosa anak lakukan, berarti kan nggak jahil lagi anak Ustadz. Nah ini salah. Bijahalatin di sini maknanya sebagaimana perkataan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kullu man amila su'an fahuwa jahil. Semua yang siapapun itu yang melakukan suatu keburukan maka dia jahil dalam pelakuan tersebut. Jahil. Iya. Begitu. Maka mau siapapun dia berilmu atau tidak tentang amalan tersebut, kalau dia taubat, namanya segala perbuatan buruk itu perbuatan jahil, dah gitu. Dan kalau dia taubat diampuni dosanya insyaallah. Begitu ikhwan. Jadi pahami baik-baik. Kalau nanti ada orang yang salah paham tentang ayat ini. Karena ayat ini kalau salah dipahami membuka pintu keputusasaan. Dan orang nggak mau taubat nanti karena merasa tidak akan diterima taubatnya, ini bahaya. Sementara Allah Ta'ala membuka untuk siapapun selama masih hidup pintu taubat. Taib, berikutnya ini insya Allah pada liqa mendatang insya Allah Ta'ala kita akan mempelajari sebab kenapa orang yang melakukan perbuatan jahil, melakukan perbuatan dosa atau maksiat itu disebut jahil. Nanti insya Allah akan ada penjelasan insya Allah Ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.